Halo Sobat Setia PodX, podcast berbasis teknologi XR yang pertama di Indonesia yang mengupas tuntas topik-topik teknologi terkini, digital lifestyle, dan industri kreatif tanah air. Mari bersiap untuk edisi yang luar biasa hari ini. Kita akan menjelajahi dunia digital marketing, bisnis online, dan entrepreneurship bersama sosok legendaris Bapak Denny Santoso. Seorang master digital marketing dan seri entrepreneur yang namanya sudah tidak asing lagi bagi Anda-Anda yang sering bergelut dengan pemasaran digital. Jangan lewatkan wawasan eksklusif tentang program terbaru beliau, Rich Creator ya, yang dijamin akan membuka mata Anda tentang potensi sukses di era digital. Pasang telinga dan mata Anda, karena episode ini akan mengubah cara Anda memandang dunia bisnis online ya. Baik, saya mau menyapa Pak Denny ya. Selamat datang di Thank you. studio XR kita. Itu pertama kali ya mampir Pertama di sini. kali, ya. Thank you Oke. banget udah diundang. Dan makasih waktu dari Pak Denny bersedia hadir ya Siap. untuk membagikan knowledge ya, wawasan kepada audiens kita. Saya mungkin akan membuka dengan satu pertanyaan yang cukup klasik tapi banyak orang yang kadang selalu bertanya gitu ya Pak Oke, Denny ya. siap. Bicara tentang bisnis online, bicara tentang digital marketing gitu ya. Apakah digital marketing itu memang hanya dibutuhkan orang yang bisnis online ataupun sebenarnya orang yang bisnis offline suatu saat juga membutuhkan digital marketing? Oke, kalau kita lihat nih ya, sekarang kita sehari-hari misalkan kita ke restoran, kemudian Oke. makan, kemudian saya traveling banyak banget di airport. Semua orang oke. itu selalu Airport. di handphone. Sebelum Iya kan? makan foto dulu. Bukan cuma foto dulu, tetapi makanan belum datang aja kita lihatnya handphone. Handphone dulu, oke. Udah nggak ditaruh begini dan ngobrol kan. Yang terjadi Yes. adalah semuanya langsung mengambil handphone. Jadi pesan menu semuanya udah selesai, kemudian kita semua di handphone. Artinya adalah kehidupan kita di sini. Oh, oke. So everyone di sini. Sehingga kalau bisnis kita, apapun bisnisnya, mau online, mau offline, kalau bisnisnya tidak muncul di sini, maka kita tidak ada di benak customer. Oke. Jadi mindsetnya kayak begitu. Mindsetnya Ya, udah seperti itu ya. Berarti Oke. kan kita harus muncul di sini nih, apapun itu. Karena I apa? see. Kalau misalnya kita tidak muncul di sini dan kompetitor kita muncul di sini setiap hari, siapa yang diingat? So that's the question. Iya kan? Oke. Yes. Pasti kompetitor akan lebih diingat. Itu sih yang menjadi kunci. Nah, kemudian semua orang itu kan ada di sini nih. Berarti meskipun kita bisnis konvensional, kita kan pengen market itu ingat brand kita. Sehingga kalau dia mencari Oke. secara offline pun, dia ingat brandnya. Sudah ingat duluan Sudah ya? ingat duluan. Oke. Kan kita bermainnya di sini sekarang, bukan di space konvensionalnya. Konvensional itu cuman buat saya channel distribusi. Oke. Ya kan, kita bisa beli barangnya offline, makan offline. Tapi mau makan apa kan diputuskan sebelum masuk restorannya. Di rumah kan diputuskannya. Yuk makan ini yuk. Kemarin kayaknya lihat di Instagram ada yang menarik nih, baru nih. oke. Kan gitu kan mindsetnya. Sebelum berangkat udah kepikiran dulu ya, Yes, nyari dulu ya. yes. Oke. Jadi everyone pasti butuh ini. Oke, good. Oke, jangan kemana-mana dulu. Ini baru pertanyaan pembuka ya. Jadi saya mau tarik mundur dulu gitu. Jangan langsung panas dulu. Jadi saya tertarik banget ini Pak Denny. Mungkin juga audiens juga ingin tahu ya. Pak Denny waktu awal pertama kali ya about your journey gitu ya, masuk ke bisnis online, digital marketing. Ini gimana ceritanya nih Pak? Wah panjang itu. Panjang itu. Jadi website pertama saya itu 2004. 2004. 2004, tapi nggak ngerti apa-apa. Ngertinya adalah bikin sebuah website untuk jualan dan Oke. akhirnya jadi katalog online yang nggak ada yang datang. Oh, Ya kan? Semua produk e-commerce ya semua produknya ada, kemudian bisa transaksi, bisa pesan, tapi ya orang nggak datang ke situ karena nggak ngerti semuanya. tidak ada yang datang. Terus Oke. akhirnya di 2007 itu saya belajar lebih dalam lagi tentang namanya digital marketing. Waktu itu Oke. namanya internet marketing. 2007 lah gitu. Nah sejak saat itu saya jadi tertarik banget, saya belajar macam-macam, SEO lah, bikin landing page, email marketing, PPC, pay per click ya, Google Ads, Facebook Ads itu baru 2012an gitu. Oke. Jadi dari situ sih mulainya belajar digital marketing dan memang jualannya dari awal juga jualan produk digital, jadi affiliate. By the way bisnis saya offline waktu itu, bisnis saya adalah suplemen impor fitness dari Oke. Amerika. Nah 2007 itu sudah settle, jadi sudah work from home, udah kayak ngapain lagi ya ini ya gitu. Jadi saya nyari Google waktu itu cara dapetin duit online. Jadi waktu itu betul-betul otodidak.
digital marketingnya. Yes. Enggak, ngambil kelas kesana kemari waktu itu. Oke. Ambil kelas di luar negeri, di Indonesia, macam-macam waktu itu. Lumayan explore karena nggak ngerti ini binatangnya apa nih. Jadi semuanya dicobain, semuanya Cobain dipelajarin. semua dulu gitu ya. Iya, Akhirnya ketemu ya. Akhirnya ketemu, waktu itu Oke. jadi affiliate juga di tahun 2007-2008, pakai iklan di Google, affiliate di luar negeri, produk digital, nah kayak gitu-gitu sih. Itu mulai Oke. awalnya seperti itu. Long story. Long story 2007, 14 tahun. Oke, lebih lanjut ini saya ingin tahu. Tadi udah sedikit dengar, tapi kita ingin betul-betul dengar what the challenge gitu ya, tantangan dan kemudian pelajaran yang paling berharga yang Pak Denny dapatkan dari journey tersebut. Challenge-nya terbesar itu sebenarnya adalah karena apalagi hari ini ya dibandingkan dulu, hari ini itu barangnya banyak. Barangnya banyak, oke. Ya, kita Itu ngomongin pertama. marketplace aja ada berapa banyak? Yang algoritmanya beda-beda. Platform ya. Kita ngomong marketplace ya, Iya, oke. banyak macam Banyak gitu. platform, Kemudian kita oke. ngomongin misalkan komunikasi aja ada WhatsApp, ada Telegram. I see. Terus pakai yang mana nih? Itu mau live aja ada TikTok Live, ada Shopee Live. Terus Oke. pakai yang mana nih? Ya kan. Habis itu ada website, ada landing page. Udah sekarang ada AI lagi. Terus kita pakai yang mana nih? Nah, Karena audiensnya terbagi ya. iya, karena platformnya banyak. Oke. Jadi sebenarnya audiens itu akan apa ya yang baru masuk itu bingung kayak ini saya pelajarin TikTok aja, itu sudah digital marketing atau belum nih? Padahal TikTok aja itu kan baru cuman traffic aja. Ini belum ngomong yang di belakang ini. Jadi belum di belakang. hari ini kalau ngomong challenge itu sedikit berbeda dengan dulu. Dulu cuma ada Google sama website, udah. Sosial media bahkan nggak ada. Iya kan? Saya mulai 2007 nggak ada. Facebook kan baru mulai, nggak bisa dipakai buat jualan kayak sekarang. Oke. Jadi sebenarnya lebih beruntung lahir di tahun-tahun itu ya. Nggak juga karena Nggak peluangnya karena gini, kalau di lahir di tahun itu marketnya masih kecil. Oke. Kalau- Jadi tetap ada plus minus ya. Plus minus. Hari ini marketnya gede sekali. Oke. Every platform di Indonesia, entah itu Instagram, entah itu YouTube, entah itu TikTok, itu sudah memiliki lebih dari 100 juta pengguna di Indonesia. Oke. Jadi artinya dengan market segitu gede, kalau teman-teman belum bisa ngasilin dari situ, something wrong with you. dengan market size yang sebesar Marketnya itu ya. gede loh Gede gitu. banget. Jangan bilang nggak ada marketnya lewat di depan kita. Dibanding Bisa dulu ya. dibandingkan dulu nggak ada 2007, apa-apa. 2008 kecil sekali ya. kecil sekali. Oke. Kecil Wah, sekali gitu. Jadi interesting. ya itu challenge ya. Kemudian challenge berikutnya adalah selain platform adalah di kita tuh mesti ngerti bahwa dunia digital itu adalah perpindahan atau bukan perpindahan ya ngomongnya ya, mirip sama offline. Jadi kalau di offline nggak bisa jualan, nah di online ini mereka berharap kayak posting foto aja bisa jualan, Bisa tiba-tiba booming. bisa gitu ya. booming gitu. Iya. Padahal uploading beda sama marketing. Oke. Bener gak? Uploading. Kalau uploading mama saya juga bisa. Iya kan? Iya, Tapi kan iya. bukan marketing gitu. I see. Jadi ketika jualan itu mereka nggak ngerti bahwa oh ada namanya customer behavior, psychology market itu seperti apa, market research. Oke. Nggak pernah ketemu, bahkan nggak pernah ngobrol sama market. I see. Dan mereka berharap upload produk, dikasih harga coret, kontak WA, udah sold. Bahkan sebenarnya konten yang mau dimunculkan itu aja juga butuh skill ya, Butuh skill copywriting. copywriting. Iya kan. Jadi kan, nah itu yang kadang-kadang bikin yang pemula jadi kayak, bos, banyak banget yang mesti saya pelajarin. Iya memang iya. Oke. Wah, interesting banget. Oke, kita lanjut lagi nih. Ini makin hangat ini. Nah, kalau bicara kembali lagi digital marketing gitu ya. Ya. Apakah masih related gitu ya bahwa sesekali mereka membutuhkan teknik untuk bisa go to offline juga atau memang semua saat ini sudah bisa dilakukan melalui digital? Itu tergantung dari tiap industri. Jadi every industry is different. Oke. For example, kalau kita misalkan jualan, Anda misalkan teman-teman di sini jualannya baju gitu. Itu online aja beres. I Ya kan? Kita pasang ini di Instagram, di TikTok, habis itu transaksi lewat marketplace beres gitu. Sampai hari ini memang itu terbukti gitu ya. Terbukti beres, ya. Beres, yes. Tapi kalau misalkan kita jualannya adalah asuransi yang harus ketemuan dan tanda tangan, nggak bisa dong kita online habis itu. Tapi bisa nggak asuransi pakai digital marketing? Ya sangat bisa sekali. Gitu. Oke. Karena kalau misalkan tidak pakai digital marketing, terus dapat orangnya kan habis nih. Ring 1, ring 2 teman dan saudara kan habis nih lama-lama. Like kayak sebelum acara ini 2 hari yang lalu, kemarin dulu itu saya ngajar di asuransi. Jadi sama. Properti juga sama. Nggak ada orang beli mobil, beli properti itu transfer deh 3 miliar langsung online gak lihat barang. Jadi sebenarnya kuncinya bukan di digital marketing aja, tetapi kuncinya adalah di customer journey. Customer journey. Customer journey. Jadi orang itu kalau mau beli itu prosesnya seperti apa, customer value chain-nya seperti apa. Mereka mungkin bisa melihat, misalnya kita mau beli sesuatu gitu, kita bisa aja lihat ketemunya di Instagram, di TikTok, di YouTube, bisa gitu. Tapi what next nih? Apakah dia akan beli lewat sini atau dia harus ke showroom dulu lihat barangnya? Mobil misalkan, apakah dia harus test drive dulu? Every industry is different.
Jadi kita mesti memetakan usernya, industrinya apa, baru kita terapkan digital marketingnya. Jadi nggak bisa dipukul rata, pokoknya online semuanya gitu. Gitu sih. Oke, itu kata kunci. Ajaib Customer ya. journey, yes. Customer journey ya. Jadi Yes. memang kita tidak bisa pukul rata gitu ya. Iya. Bukan karena Atau kadang gini, kemarin ada yang jual jemuran misalkan, jual jemuran gitu. Dia minta harus laku nih di Instagram. Bayangin aja, ada nggak orang scrolling Instagram tiba-tiba, jemurannya menarik ya beli gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu kan. Kita riset waktu itu, orang beli jemuran itu kalau nggak rusak ya rumah baru. Kalau nggak rusak rumah sangat baru. make sense. Iya kan, rumah baru nggak ada jemurannya atau rusak. Atau rusak Gitu. Nah kalau orang rusak dan rumah baru itu bukan scrolling Instagram yang tiba-tiba malam-malam kayak menarik ya jemurannya beli nggak kayak begitu gitu. Tetapi Oke. mereka ketika butuh customer journey dan customer behavior tuh berbeda. Jadi mereka itu akan datang kalau nggak ke Google, ke marketplace atau ke toko offline, toko bangunan Oke. itu. Google mungkin sudah enggak sih, mungkin sudah langsung ke marketplace aja cari jemuran ini tipe ini gitu. Nah itu nggak bisa pakai Instagram. Instagram mungkin sebatas awareness. Kalau sampai Awareness ya. kalau sampai closing agak berat di situ karena orang nggak closing di situ. Kemarin ada Meskipun diskon habis-habisan juga kalau orang nggak butuh dia juga nggak akan beli juga ya. enggak juga gitu. Kemarin ada jualan pintu baja misalkan. Iya. Ya kan nggak mungkin kan beli scrolling Instagram terus ada Tiba-tiba tertarik. pintu baja ya menarik ya. Nggak butuh gitu. Tapi kalau Oke. skincare bisa. Oke. Skincare kayaknya menarik nih, kayaknya butuh nih gitu. Kayaknya bisa dibeli nih gitu. Iya, atau Keinginan dan bisa coba ya, bisa Exactly. gantian gitu ya. Ya, kebutuhan dan keinginan beda gitu. Baik, oke. Baik, saya mau lanjut lagi nih, Pak. Kita bicara lebih in depth gitu ya. Kita bicara strategi. Kira-kira strategi apa sih yang Pak Denny anggap paling efektif dalam digital marketing saat ini gitu ya? Kalau ngomong strategi jadi luas sekali sih karena buat saya fundamentalnya yang tadi sebenarnya adalah customer journey. Jadi kita petain dulu. Kalau ngomong strategi kita petain dulu. Fundamentalnya adalah tahu target marketnya siapa. Target marketnya dulu. Oke. Ya banyak orang target market itu Pertama. terlalu abstrak. Kayak misalkan tadi barusan chatting sama saya tuh. Target market saya dan orang-orang yang nggak ngerti tentang rumah. Karena saya jualan tentang rumah gitu. Nah pertanyaan saya, kamu nyari orang yang nggak ngerti tentang rumah tuh di mana? Dia bilang sih, di TikTok ada, di Instagram dan di TikTok ada nih. Oke, saya nanya, selama seminggu itu bisa dapetin berapa prospek lah dari situ? Oke. Dia bilang 0. Jadi ya terus gimana? Jadi nggak clear terhadap target marketnya atau terlalu abstrak. Terlalu abstrak. Ya mereka selalu mengatakan kayak jualan saya kan ayam apa kemarin tuh ya, nasi ayam Den. Nasi ayam semua orang boleh makan. Pertanyaan saya, kok lu sepi? Ya kan, jadi kita mesti spesifik. Contoh, saya kan kemarin tuh punya landing page builder. Landing page. Landing page Oke. builder, bikin landing page gitu. Landing page. Buat link di bio-nya Instagram. I Kalau see. diklik muncul sebuah halaman, bisa masukin nama, email dan nomor WA. Dan ini buildernya, jadi udah Ini auto. buildernya, contohnya itu. Kemudian kita berpikir waktu itu, salah satu target marketnya adalah agent asuransi. Ini waktu COVID. Agent asuransi butuh prospek online dan saya kebayangin kalau saya adalah agent, saya butuh landing page builder untuk dapetin orang masukin nama, email dan nomor WA. Saya mau dapetin prospek dari follower saya. So I need the builder. Gitu kan ya, ceritanya kayak gitu. Terus saya datang dong ke asuransi, teman-teman banyak kan, dibuatin event, dibuatin Zoom gitu. Nah saya presentasi dong, ini ada landing page builder, bisa dapetin database. Kan kamu kekurangan database, orang gak mau ditemuin semuanya. Semua kayak excited banget. Dari 300 orang waktu Zoom, tebak berapa yang daftar di Tribelio page waktu itu? Harganya 0, gratis. 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 Oh, Berapa persen kira-kira? bisa jadi 90%. Jawabannya adalah 0. 0. Wow. like literally gak ada yang daftar sama sekali. Padahal gratis, padahal ditanya ketika Zoom mau semua angkat tangan begitu. Oh. Terus kita riset kan. Kenapa ternyata? Mereka bilangnya apa? Ribet Den. Kalau sudah ada landing page gitu, terus ini diisi apa? Oh, ribet. Oke, ribet. Kita siapin tim desainer 4 orang. Kita presentasi lagi di hadapan 2.200 orang agent insurance. Itu yang daftar banyak, 800 orang daftar. Wow. Lumayan ya, 800 800. dari 2000-an ya. 30%-an lah. 30%. Iya. Kita bikinin dong cepet-cepetan, 800 kita bikinin. Jangan sampai lama jadinya orang udah lupa kalau pernah minta. Within 1 week kita kasih linknya semua. Nih, kan dia memasukkan nama, email, nomor WA, foto, profile. Kita bikin landing page-nya pakai template sih. 800 jadi in a week. Kita kasih semuanya. Wow. Oke. Oke. Yang beneran pakai itu di Instagramnya 36.
Dari 836 kan kita kayak sakit hati gitu ya. Kayak, lu 800 udah tinggal minta, 36. kita udah bikinin, kenapa nggak dipasang? Dan itu tetap gratis juga. Oh gratis dong. Wow. Udah dibikinin lagi desainnya gitu kan. Terus kita nanya, emang kenapa kok nggak dipasang? Beberapa kita survei gitu. Jawabannya sama. Gimana masangnya? Oh my god. Terus pertanyaan saya, terus ngapain lu minta kalau masangnya nggak ngerti? Dia bilangnya apa? Lah habis disuruh ngisi ya kita daftar minta aja gitu. Oke. Wow. Nah dari situ kita mempelajari bahwa ada sekumpulan orang yang dikasih tahu aja langsung pakai langsung pasang. Dan ada sekumpulan orang yang mau diajarin kayak apa, disiapin kayak apa, nggak dipasang. Nah ternyata ada benang merahnya. Jadi ternyata target market kita yang pasang adalah agent insurance yang sudah content creator. Itu benang merahnya. Oke. Sehingga dari situ kita jadi tahu, oh ternyata target market itu nggak bisa cuma bilang usia aja, profesi aja. Ternyata nggak bisa. Backgroundnya ada lagi. Ya kan? Kalau kita bilang agent insurance target market, ternyata nggak bisa. Ada agent insurance yang anak TK, ada agent insurance yang sudah anak SMA nih. Oke. Gitu. Jadi tergantung sekarang barang kita itu cocok untuk anak SMA atau anak TK. I see. Kebayang ya? Kalau ilmu yang saya pelajari dulu waktu ikut sesuatu kelas gitu ya, ada sebutan tam samsom apakah itu relevan itu? Oh Atau enggak, beda? beda, lebih dalam lagi. Masih lebih dalam lagi. Kan kita ngomongin agent insurance gitu. Nah agent insurance ini benar sih, agent insurance at the end of the day akan jadi gini, sekolahan TK, SD, SMP, SMA, kuliah, benar sih semuanya akan ke kampus. Kampus. Tapi kita Oke. hanya boleh jualan kampus kalau anak SMA-nya ini sudah ready, udah banyak. Kalau semua masyarakat masih SD, kita buka kampus gak ada yang datang. Harus ngajarin dulu naik SD dulu. Berarti kalau kayak tadi, agent insurance kita ajarin dulu jadi content creator dulu. Sebelum pakai tools kita. Tools kita Oke. buat anak SMA. I Ya see. kan? Jadi ngajarin dulu. Waduh ini. Jadi itu. Jadi gak bisa sekedar kayak usia gitu. Beda banget backgroundnya seperti apa. Wow. Jadi sedetail itu Wow. customer. Ini saya dapat insight-nya luar biasa ini. Saya nggak tahu apakah audiens juga mendapatkan insight yang sama, tapi powerful sekali ini ya. Iya, jadi gak bisa disamaratain begitu. Nggak sesimpel itu Nggak bicara. Gua udah tahu market size market. Saya gitu. Iya, target market gitu ya. Nggak sesimpel Gak itu ya. sesimpel itu ternyata. Detailnya luar biasa ya. Iya. Oke. Nah, saya mau lanjut lagi ini. Meskipun tadi udah sempat disebutkan, tapi kita mungkin pingin dapat satu definisi yang lebih clear ya, poin per poin gitu ya. Kesalahan umum yang rata-rata dilakukan di dalam digital marketing apa aja? Itu tadi nggak tahu target market. Itu number Oke, one. Itu number kayak the biggest mistake itu adalah Biggest mistakes. nggak tahu Oke. number one itu. Yang kedua adalah dia nggak bisa bikin yang namanya customer journey itu nggak bisa. Customer journey-nya. Asumsinya adalah semua orang target marketnya ada di Instagram, TikTok atau YouTube atau marketplace atau apapun itu, dan kalau barangnya ditunjukin berarti selesai. Itu kesalahannya di situ sih. Dua itu paling krusial buat saya. Dua itu yang paling krusial. Sebentar, satu lagi mungkin ini sama ke target market, nggak pernah ketemu sama target marketnya. Like literally nggak pernah ketemuan Oke. begitu. Asumsinya adalah kalau digital saya nggak mau ketemu orang, kan saya introvert. Padahal itu penting ya. Itu krusial banget. Dengan Itu krusial bertemu banget. kemudian bisa mengetahui ya. Kita jadi keinginan, tahu ya. objection mereka Objection, ya. nolaknya kenapa. Itu kan Atau dari mungkin ketemuan. ada sesuatu masukan ya, ada insight Exactly, juga. benar Oke. juga. Wow. Interesting Itu. banget gitu ya. Jadi 3 itu yang paling ini ya. Target market nggak pernah ketemuan, nggak tahu customer journey-nya. Jadi karena nggak ketemuan, maka customer journey-nya nggak tahu. Customer journey itu kan gini. Kamu kalau nyari barangku secara online, lewatnya mana aja sih? Forum apa sih yang pernah kamu baca buat review misalkan? Oke. Itu kan customer journey-nya harus di-build. I see. Kalau dia bilang bahwa kalau saya pakai kosmetik, saya harus baca review dulu di forum ini, di website ini. Berarti kita harus muncul dong di sana. Itu di bypass semua sama dia ya. Orang nggak kenal jadinya. Which is meskipun suatu hari ketemu klien kita gitu atau konsumen kita, kemudian kita tanya dan dia menjawab, ini saya kayaknya klik by accident gitu ya, tiba-tiba muncul gitu. Tapi kliknya di mana? Nah itu ya. Kan berarti dia ada di situ tuh. Betul. Kalau dia klik accidentnya di TikTok, kita harus muncul di TikTok tuh. Gitu. Dan pasti ada kronologi sebelumnya ya, kenapa dia tiba-tiba accident ya. Mungkin sebelumnya dia sempat searching sesuatu. Yang mirip-mirip keywords-nya gitu. ya. Yes, bener banget. Wah, Bener interesting banget ini. Bener banget. Nah, ini satu lagi nih. Tadi udah bicara tentang mistakes-nya juga gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita akan kembali bicara tentang the biggest challenge gitu ya, yang dihadapi oleh para pelaku bisnis, terutama bisnis online di Indonesia untuk kondisi saat ini. Ya, yang tadi. Jadi yang tadi adalah terlalu banyaknya tools sehingga mereka itu kayak harus melajarin semuanya ini kayak gak ada waktu, apalagi
Apalagi bisnis ownernya gitu, kayak serahin ke tim aja gitu kan. Nah itu satu, karena bisnis ownernya nggak ngerti, maka ketika dia build tim pun dia nggak ngerti build tim apa sebenarnya. Itu saya lihat banget di banyak perusahaan yang mulai pakai tim. For example, tim digital marketingnya, saya tanya timnya apa aja. Oh kita ada 3 desainer buat upload ini misalnya gitu kan. Nah bayangin aja, desainer itu bahkan tidak pernah ketemu market. Oke. Jadi dia ngedesain kata-kata based on, buat saya, imajinasinya dia. Imajinasinya itu valid nggak? Kan nggak pernah ketemu market. Nggak tahu. Orang salesnya di depan, orang marketingnya di belakang. Tapi ini bukan orang marketing, ini orang desainer. Sebenarnya desainer ya. Yang iya. ngerti milih font yang bagus. Tapi yang ditulis apa kan nggak nyambung sama market. Objection apa dia kan nggak tahu. So ini gap ini karena ownernya tidak mengerti dunianya. Latah sebenarnya ya. Bukan saya bilang. Iya kan. Jadi itu yang Iya. jadi biggest challenge-nya adalah itu. Karena ownernya kagak ngerti, yang ininya kerjanya itu jadi kayak gak nyambung semuanya. Oke. Itu yang menjadi problem Dan tadi terbesar disebut gitu. bahwa dengan sekian banyak platform, bahkan kadang dia berpikir gua mesti eksis di semua gitu ya. Iya, Tidak melalui sebuah analisa dan research gitu ya. iya, itu bisa kayak begitu. Atau kadang-kadang kayak, aduh banyak banget ya, kayaknya serahin orang aja deh gitu. Dia sendiri gak mau belajar udah. Oke. Itu yang jadi isu gitu. Baik. Nah, terakhir ini tadi di awal kita udah sempat singgung ya. Ini yang ditunggu-tunggu ini. Nah, saya boleh pegang dulu ini. Siap. Jadi saya memang belakangan juga sering dengar ini karena saya suka mengikuti juga ini gebrakan dari Coach Denny ini. Jadi ada satu gebrakan yang namanya Rich Creator gitu ya. Ya. Nah, audiens juga mungkin penasaran ini. Apa sih ini Rich Creator gitu ya. Iya, Dan iya. waktu di awal saya udah menyampaikan ini bisa mengubah cara pandang kita terhadap bisnis online gitu, untuk saat ini. Silakan. Oke, jadi masih sedikit menyambung ke yang tadi biggest mistake atau biggest challenge orang gitu ya. Kita tuh sekarang sedang berada di namanya new creator economy era. Oke. Kalau kita lihat kayak Mr. Beast, tahu ya Mr. Beast, famous YouTuber gitu, yang followersnya udah kayak paling banyak lah. Yeah. Dia mau bikin bisnis apa aja cepet buka cabang langsung banyak begitu. Oke. Oke. Nah, kita di edukasi kita, sekolahan kita semuanya atau bisnis konvensional kita itu berada di namanya old economy era. Masih old Economy era. Nah, bedanya apa dalam konteks ini? Bedanya adalah old economy itu fokusnya di produk. Kalau saya mau jualan, mau buka bisnis, maka saya harus punya produknya. Selalu berpikir how to create product. Iya, kalau saya Oke. punya produknya, maka saya buka toko untuk menunjukkan produk saya. Ketika buka toko, maka akan banyak orang datang. Karena dia nyari market ya. Iya, jadi Oke. fokusnya produk dulu. Karena ada produk, ada audience. Karena ada audience, maka ada transaksi. I see. So itu urutannya. Jadi produk dulu, kemudian orang datang, kemudian ada transaksi. Ya, di new creator economy kita tidak lagi fokus ke produk. Kita fokusnya ke attention. Fokus How to create attention, Oh, gitu. wow. Kalau- Ini sesuatu yang baru. Kalau kita bisa create attention kayak Mr. Beast, apapun caranya, mau flexing kayak itu salah satu ya. Mr. Beast bisa bagi-bagi apalah gitu kan, bagi-bagi duit, bagi-bagi handphone, bagi-bagi apa. Let's create attention. Nah, Oke. ketika attention ada, artinya adalah banyak yang lihat kan. Banyak yang lihat. Karena banyak yang lihat, artinya banyak audiens juga kan. Nah, karena banyak audiens, bisa dijualin apapun. I see. Jadi kalau sekarang disandingkan bersama, old economy bawa produk terus diam-diaman aja, dia nggak dapat attention. Kompetitornya create buzz, create attention banyak, semua pada ngeliatin. Ya ini sepi lah yang punya produk. Mau sampai lebaran kuda tetap akan sepi. Iya, gitu ya. kena COVID juga tutup. Bukan nggak punya produk, orang apalagi orang-orang zaman dulu banget itu ya mikirnya adalah aku mau jualan online tapi nggak punya produk, kan selalu gitu. Ya. Aku mau jualan online tapi nggak punya modal. Klasik. Klasik Ya. kan? Yes. Lulus kuliah nggak punya modal atau lulus kuliah cari kerja itu old banget, old economy banget. Padahal kalau bisa create attention, udah selesai. Mau jualan apapun bisa sebenarnya. Waktu awal-awal TikTok mulai, pemulung milih botol plastik aja viewernya 6.000. Kan gila kan sekarang. Kita yang punya Oke. bisnis, punya modal, viewernya cuma 100. Live ya, ini ngomong live streaming gitu. Jadi kalau kita bisa menang di situ, maka itu fundamental mindsetnya dulu nih, bahwa kita harus bisa create attention. Nah, sekarang Oke. ngomongin tentang rich creator. Banyak sekali statistik melalui kata data
ID kalau nggak salah kemarin tuh, oke. kata.id. Kalau nggak salah, Mhm. itu profesi yang diminati di Indonesia, majority adalah mau jadi content creator Untuk saat ini. untuk saat ini. Termasuk kemarin saya barusan ngobrol sama teman sama tim saya juga, keluarganya dia, istrinya dia itu ibu rumah tangga, punya baby di bawah 1 tahun, itu punya komunitas banyak yang ngajarin ibu-ibu ini jadi content creator untuk kemudian di endorse. Jadi content creator ini adalah sebuah gerakan, content creator ya bukan rich Content creator. creator. Content creator adalah sebuah gerakan di mana mindsetnya adalah kita jadi content creator bisa dapetin income, kerja di rumah, fleksibel, seperti itu. Jadi ibu rumah tangga juga enak banget jaga baby, bisa sambil jadi content creator. Nah gerakannya di situ. Problemnya adalah content creator semuanya, nggak semuanya sih, majority miskin, Oh, gak ada duitnya. faktanya Seperti itu. Jadi Wow. coba cek deh teman-teman yang YouTuber aja, income dari AdSense-nya berapa. Saya punya followers subscriber hampir 1,5 juta di setengah juta. dengan video saya ada 1.500 video. Wow, fantastis. Income saya cuma 3 juta. Nggak bisa makan, men. Itu sudah dimonetize dan itu menghasilkan 3 juta. AdSense hanya Wow. 3 juta, 2,9, 3,4 per bulan. Ya mungkin teman-teman ada yang bilang kayak, oh ini kan bisa gede. Ya berapa orang yang bisa gede? Saya bukan artis yang, selebriti yang ini kan. Saya cuma bikin konten aja edukasi rutin. Ya kalau teman-teman tiba-tiba kayak selebriti yang hasilnya gede banget ya, satu dari berapa banyak orang. Majority itu kecil. Sisanya juga mengandalkan endorse. Kalau followersnya baru 100, 200, 1000 aja, itu endorse juga hampir gak ada. Attentionnya kecil ya. Karena attentionnya kecil. I see. So, Itu content benang creator merahnya. punya Oke. problem. Naikin follower tidak mudah, tidak semudah itu naikin followers. Nunggu endorse kadang-kadang. Kalau nggak ada, masa nggak makan, gitu kan. Jadi yang waktu itu jadi ide buat saya adalah kenapa sih orang content creator ini pengen jadi kaya sebenarnya. Nah, kalau bisa dapetin 100 juta per bulan itu kan Why not gitu. hidup enak kan. Di Indonesia kan hidup enak itu 100 juta asal Saya rasa itu lifestyle-nya cita-cita semua content creator. exactly gitu. Stabil, Iya. passive income lagi gitu kan. Iya. Nah, terus rich creator itu adalah content creator yang bisa menghasilkan 100 juta per bulan dari konten. Oke. So yang dijual konten. Yang dijual bukan rich. Karena rich tergantung dari algoritma platform. Kalau I see. algoritmanya lagi jelek ya richnya lagi turun ya kita nggak dapat endorse dong. Lihat dong engagementnya sekian 0,005%. Nah kan nggak mau brand kan. Nah kenapa kita ngandalin brand? Kenapa nggak? Kan kita biasa create konten. So saya sebagai content creator misalkan ngajarin tentang let's say digital marketing lah, affiliate marketing lah, copywriting lah. Konten saya itu seputar itu di YouTube saya. Ada 1.500 video di YouTube saya. Nah kenapa kita sebagai content creator ngabisin 99% waktu kita punya studio kayak begini tapi upload konten itu gratisan dan berharap dapat duit banyak kan nggak make sense. Kenapa nggak waktunya 90% aja dihabisin untuk bikin konten premium. Konten premium adalah sama dengan konten gratisan tetapi terstruktur rapi I see. dan dibuat dalam bentuk format-format tertentu. Bisa jadi ebook, bisa jadi online course. Ya kayak kita begini tapi Produk di structure digital ya. produk digital dan Oke. itu dijual. Marginnya 100%. Yes. Bisa ngiklan lagi. Sehingga ketika diiklankan, sudah, saya punya satu misalkan kemarin eranya ChatGPT. Saya punya produk namanya Mantra ChatGPT. Mantra ChatGPT. Oke. Saya cuma kumpulin 1.400 perintah ChatGPT, terus saya jual cuma 99.000. Dalam 2 bulan itu dapat 300 juta. Wow. Kan lumayan gitu kan 300 juta. Nggak ngapa-ngapain ya, tinggal kumpulin aja. Kerjanya sekali, dijualnya berkali-kali. Nah berarti kalau 1 bulan kita bisa bikin satu produk dan itu jalan terus. Kenapa nggak bulan kedua kita bikin produk kedua, bikin produk ketiga. Ini akan compounding loh. Di akhir tahun kita punya 12 produk yang jalan bareng. Kalau kita mikirnya pakai create content terus di endorse, maka ketika di endorse kita kerja dapat duit. Ketika kita nggak kerja udah berhenti itu duit. Ujung-ujungnya jadi self employee. Iya kan. Artinya adalah ketika kita jadi content creator dan di endorse, kita menukarkan waktu dengan uang. Pada berharap passive income Iya. sebenarnya ya. Kalau kita Oke. bisa bikin produk digital ini jalan terus nih. Saya punya beberapa produk kayak binaural audio buat public speaking. I see. Jadi kayak semi hipnosis gitu buat bikin orang pede public speaking. Nah itu kan evergreen. Oke. Dijual udah. Semua orang kan pengen jadi content creator gak pede lah, beli aja itu. Cuma 300.000 dengerin aja. Nah kayak gitu-gitu. Itu muncul
jalan terus. Jadi kalau bisa saya simpulkan yang Pak Denny maksudkan ini sekarang adalah untuk content creator biasa ya, untuk yang saat ini Ya, ya. di old fashion gitu ya. Ya. Mulai harus mengupgrade, berpikir bagaimana how to create the premium content gitu Premium ya. content. Jangan yang biasa-biasa lagi gitu ya. Yes. Yang hanya berharap one day makin ramai gitu, traffic Iya, tinggi. kita nggak pakai berharap. Tidak berharap gitu. Nah, Oke. cuman menariknya adalah gini, kalau ini dikaitkan dengan bisnis yang bukan content creator, dikaitkan dengan bisnis gitu. Coba pikirkan gini, sebuah segmen market adalah sekumpulan orang yang terekspos dengan edukasi tertentu. Oke. Ya, Make sense. sebuah segmen market adalah sekumpulan orang, group of people yang terekspos oleh edukasi tertentu. Misalnya, kalau misalkan di pedalaman banget nih, cewek-cewek habis melahirkan, ibu-ibu habis melahirkan begitu, badannya gede-gede gitu, mereka mungkin kayak biasa aja, ya memang begini ini. Tapi kita di kota besar, itu kita teredukasi bahwa ini bisa kok dibalikin sebenarnya. Dietnya diatur, suplemennya, makannya, fitnessnya diatur. Berarti kok dia melakukan itu karena dia terekspos Sudah oleh terekspos edukasi oleh tertentu. edukasi. Oke. Nangkep ya berarti ya, Iya. dari sini ya. Berarti kalau kita ngerti konsep rich creator ini, ketika kita bikin e-book atau e-course, maka sebenarnya kita bisa menciptakan market kita sendiri. For example, kemarin dia nanya saya, Dan, bisnis saya itu Maklun, skincare, pabrik, Maklun skincare. Gimana mindsetnya rich creator ini? Gampang, bikin aja online course, ngajarin orang how to create skincare brand, your own skincare brand di bawah 50 juta. Wow. Jual aja 1 juta. Yang beli prospek kan? Iya. Masa orang beli kelas itu tidak butuh pabriknya? Wow. Iya kan? Nangkap ya? Iya. Artinya adalah ketika orang itu bayar 1 juta, dia bisa dapetin duit 1 juta. Buat apa duit 1 juta? Jangan buat profit, kekecilan. Terlalu kecil. Buat bayar iklan. Oke. Jadi 1 jutanya buat bayar iklan, Dan dia dapat leads. dia dapat leads, yang beli ini lagi, dapat lagi dong. Berarti secara bisnis, ini bisa jadi front end funnel, bisa jadi kayak mesin generate leads, generate prospek buat bisnis Maklun dia. Enak banget kan, berarti bisa kayak gitu. Jadi apapun bisnisnya di depannya gitu. Misalkan asuransi, di depan bikin aja kelas financial planning misalkan. Lah orang yang beli di situ kan bisa di prospek asuransi. Oh. Itu gambaran besarnya seperti itu. Jadi bukan cuma buat untuk content creator saja, tetapi bisnis biasa bisa menggunakan Bisa ini menggunakan asal strategi ngerti yang sama. caranya. Oke. Itu sih. Jadi inilah Gitu. yang dimaksud dengan rich creator. Yes. Wah. Wow. Luar biasa. Good insight ya. Oke, kita akan saya masuk ke segmen yang lain, kita bicara tentang tren saat ini gitu ya. Oke. Kalau Pak Denny melihat tren di digital marketing ya, the new era saat ini, Ya. kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan, diwaspadai oleh para pelaku digital marketing? Tadi content creator naik, kemudian AI. Kalau sekarang oke. AI, Kata iya, ajaib ini. AI lagi naik banget. Bukan diwaspadai buat saya, tapi gini, AI adalah tools kayak kita zaman dulu muncul kalkulator. Jadi hari ini itu kalau nggak pakai AI, bukan kita digantikan AI, kayaknya masih kejauhan kita digantikan AI. Elon Musk berpikir begitu, tetapi kalau saya mikirnya dalam jangka pendek adalah orang tidak pakai AI akan digantikan orang dengan pakai AI gitu. Jadi someone yang punya AI akan lebih powerful daripada orang yang mikir sendiri, karena akan kelamaan sekali mikir sendiri kayak kalkulator kan. Kalau nggak bisa pakai kalkulator udah nggak laku di Iya. kerjaan. Masa ngitung manual perkalian begitu kan pusing Selain gitu. kalkulator mungkin sama juga similar dengan waktu zaman mulai muncul Microsoft Office ya, Oke. untuk Iya. melengkapi Iya, pekerjaan kita daripada gitu ya. ngetik manual begitu mesin Jadi ketik one day kan akan seperti itu ya. akan seperti ini itu. akan jadi sebuah tool aja gitu ya. tools aja. Oke. Nah, kalau saya lebih melihat lebih ke ini prospek ke depannya, karena dengan AI itu kita bisa bahkan bikin podcast bahasa Indonesia bisa ditranslate ke bahasa Rusia. Oke. Iya kan? Mulutnya itu ngomong bahasa Rusia loh, itu udah bisa gitu. Wow. Ya itu sudah ada AI seperti itu. Influencer mulai muncul influencer AI yang mukanya sama persis kan di setiap postingnya sama persis dan sudah di endorse dan menghasilkan, I think kemarin tuh ada yang 11.000 atau 10.000 US dollar per month AI influencer. I see. Jadi kalau nggak cantik pakai itu aja. Nah itu berarti membuka peluang bahwa Indonesia itu bisa mengambil market internasional karena bahasa bukan lagi barrier, Udah cross border. udah cross border. Oke. Sementara kalau kita mikirnya itu hanya fokus ke produk fisik, Indonesia agak challenging menurut saya. Karena apa? Kepulauan kita. Logistik pasti mahal. Logistik di Indonesia itu berapa persen ya kemarin tuh ya? 23% kalau nggak salah secara data. Itu memakan margin 23%. 23%. 23%. Kalau nggak salah. China itu 14%, 13%. Wah. Hampir double, hampir.
Hampir. double. Jadi nggak bakal bisa bersaing gitu. Mau bersaing gimana? Lokal aja. Coba dari Jakarta ke Papua bisa bersaing nggak? Wow. Kalau kita lihat, kebayang. kebayang ya. Kalau kita lihat di Amerika atau di China, ujung ke ujung harganya sama. Kalau kita lihat di Indonesia, ujung ke ujung harganya beda. Oke. So It's that's why a challenge. produk digital itu sebenarnya lebih punya prospek yang luar Iya. biasa. ke Dan jangan depannya. mikir marketnya cuma di Indonesia. Marketnya itu global. Bayangin Mind Valley di Malaysia. Mind Valley loh di Malaysia loh. Gajinya Malaysia, income-nya US dollar. Tapi begini, Pak Denny, karena kan selalu ada satu mindset juga yang sering kita dengar sampai hari ini gitu, bahwa Indonesia ini selalu ketinggalan dari in the term of technology gitu. Kadang kita Memang menjadi iya. kita follower sekian tahun di luar udah tren, kita baru mulai gitu ya. Yes. Jadi kalau bicara ranah produk digital, kita pengen cross border ke internasional, apakah itu masih relevan atau ini sebuah challenge juga buat kita? Mindsetnya lebih challenge. Indonesia tuh kreatif sebenarnya, orang-orangnya kreatif. Tapi Setuju sekali. iya kan, tapi kreatifnya kadang-kadang dipakai untuk hal-hal yang tidak benar. Kayak gitu, kayak Yes. akun Netflix ketengan misalnya. Bisa create 5 profile ya. Makanya kan kayak begitu, itu kayak 100.000 ketengan gitu. Nah, kenapa kreativitasnya tidak untuk mencari income di luar Indonesia? Kita tuh I kreatif see. sekali orang-orang kita itu. Sayangnya mungkin nggak banyak yang ngarahin. Menurut saya begitu. Harus diarahkan ke arah yang benar. Kita harusnya powerful sekali Indonesia itu. Oke, wah ini interest banget. Lanjut, kita akan bicara cara untuk mengadaptasi gitu ya, strategi atau tren digital marketing baru. Kira-kira Pak Denny ada suggestion nggak, ada strategi bagaimana kita how to adopt gitu ya secara cepat? Saya sih selalu baca berita tentang teknologi itu udah pasti. Jadi kan berita itu kan dari Amerika datang duluan kan pasti. Berita Berarti kita satu harus selalu up to date ya. up to date ya. Kemudian lihat history YouTube-nya apa. Oh, Kalau history YouTube-nya cuman infotainment lokal aja ya nggak bakal update gitu. History YouTube-nya apa? Itu kan pasti muncul duluan di YouTube gitu. Kemudian I see. komunitasnya apa? Kalau saya kan di situ. Nah, komunitas ya. komunitas. Pergaulannya juga ya. iya. Oke. Nah, kalau dikaitin sedikit dengan rich creator, kemarin ada yang nanya kayak, Den, berarti kalau rich creator kan harus bikin ebook, harus bikin e-course gitu. Nah, idenya atau apa sih yang harus dimunculin gitu? Saya bilang simple sebenarnya. Untuk membuat ebook atau online course, modalnya itu namanya information gap. Information gap. Oke. Istilah gini, Hmm. kalau sekampung tahu cara menjahit, sekampung nih ya, tahu cara menjahit, dan saya buka kelas menjahit, nggak akan laku. Nggak akan laku. Karena nggak ada gap. Ada Lu tahu, gapnya. gua tahu. Oke. Tetapi kalau misalkan sekampung tidak tahu cara menjahit dan saya tahu cara menjahit, berarti ada gap. Kita satu-satunya gitu ya. Iya, lu nggak tahu, gua tahu gitu ceritanya. Itu gap. Maka sebenarnya dunia ini bergerak dengan cukup cepat dan gap ini muncul cepat sekali. Bluk, Selalu ada bluk, dimanapun bluk, gitu bluk, ya. gitu kan. Oke. Hari ini kita berada di studio yang keren kayak begini. Orang lain nggak ada yang tahu caranya bahkan. Gitu. Hari ini kemarin ada AI. Orang nggak tahu caranya AI. Itu gap. Maka saya bikin buku pakai AI. Ada yang buku pakai AI. Ada mantra ChatGPT ada gitu kan. Jadi itu udah langsung laku aja. Habis itu muncul apa lagi? AI influencer. Belum ada yang tahu caranya misalkan. Kalau Anda bisa bikin caranya ngajarin AI influencer supaya nggak, kalau tampang saya jelek gimana ya? Itu udah beres itu. Problem itu udah beres gitu. Ya, tiba-tiba beres gitu. Nah, itu ada marketnya lagi. Jadi kita kalau jual informasi, berarti kita harus kulakan informasi untuk stay relevan tadi. Berarti kita mesti memang update terus. By the way, Rich Creator nggak jualan informasi, Rich Creator jualnya transformasi. Transformasi. Ya, bukan informasi. Ya, tapi kulakan ilmu itu Iya. harus terus-terusan. Jadi kalau Oke. ini nggak biasa belajar, itu yang akan challenging. Berarti harus adaptatif ya. Iya, Harus cepat ya. Terus Yes. menerus ya. Tidak boleh berhenti. tidak boleh Oke. berhenti. Harus berani, berarti harus berani willing untuk bahkan invest untuk belajar. Gitu. Kadang-kadang kita stop belajar ya. Iya. Teknologi nggak bisa stop belajar. Iya. Muncul terus. Dinamis sekali gitu. Iya. Apalagi kita lihat berapa tahun terakhir ya perubahannya. Oh, cepat Wah, sekali. luar biasa ya. Ada Moore's Law ya kalau nggak salah kemarin yang tiap kecepatan prosesor akan double setiap 2 tahun. Hari ini kemarin itu setiap berapa ya? 9 bulan atau 8 bulan udah double. Hari ini Oke. udah terpatahkan itu Oke. hukumnya. Nah, ini interesting. Ini terkait dengan pertanyaan berikutnya nih. Jadi tadi udah bicara tentang produk digital gitu ya. Nah, kita Oke. kaitkan dengan perubahan yang memang sangat cepat gitu. Ada juga orang yang sangat skeptis gitu ya, menyampaikan bahwa saya bikin produk digital capek-capek, tapi dalam waktu sekian bulan, sekian tahun ini juga udah sudah apa ya, kadaluarsa gitu. Ya. Oke, Karena begitu outdated. muncul lagi gitu ya, Ya. muncul lagi yang baru gitu. Ya. Bagaimana pandangan Pak Denny? Buat saya sih itu malah peluang.
Ya, jadi perspektifnya adalah kayak gitu atau itu peluang gitu. Peluang karena kita bisa munculin produk baru terus yang marketnya tambah gede sih. Buat saya sih oke. kayak gitu. Tiba-tiba muncul ChatGPT, bisa jualan ChatGPT. Berarti mindsetnya begini, mindsetnya adalah berarti kita nggak perlu takut saingan sama big company yang produknya udah lama. Karena ada tren baru di mana kita sebagai pemain retail atau pemain individual Lebih lincah ya. lebih lincah dan bisa menemukan Oke. peluang-peluang baru. Kalau saya mikirnya kayak begitu. Oke. Iya kan? Itu kan peluang-peluang baru yang bermunculan dan kita bisa leverage itu sebenarnya. Ngapain malah skeptis, takut ya? malah takut ya. Ada yang nanya juga kayak, Dan aku udah bikin ebook nih dan kalau nggak laku gimana ya? Kalau nggak laku ya nulis lagi lah. Nulis lagi. Modalnya cuma ini kok. Iya. Nggak pakai yang modal Saya jadi besar. ingat sih bener ada satu kata apa ya? Saya ingat banget ini pernah disampaikan oleh salah satu mentor saya juga gitu ya. Yang kalau diterjemahkan itu adalah dalam bahasa Indonesia itu jangan pernah mencintai gitu ya. Produk gitu ya. Jangan cintai produk kan. Tapi Anda boleh cintai konsepnya atau bisnisnya gitu. Tapi Ya. jangan sampai jatuh cinta dengan produk gitu ya. Produknya pasti kan rolling. Sama, jangan jatuh cinta sama bisnis kan. Karena bisnis ada kendaraan gitu. Betul. Kalau nggak sesuai ya kita harus Karena kadang move ada yang gitu. merasa sangat Oh ini paham. baby saya. Baby saya gitu Iya. Jadi iya. sayang banget gitu ya. Iya, Itu nggak iya. boleh ya. Sebaiknya jangan. Karena nanti kita nggak akan bisa scale besar kan. Iya. Kalau kita operational terus juga bisnisnya nggak bisa diinvest dan sebagainya gitu. Kalau memang Itu sih. saatnya produk ini udah nggak laku lagi, Move on. Move on. Ada tren baru kok. Kalau nggak kita yang baru. stres. yes. Iya. Ikutin market aja. Wah, interesting sekali gitu. Nah, saya mau masuk satu lagi nih. Ini mungkin pertanyaan yang harus bayar gitu ya, tapi kita coba agar bisa gratis gitu ya. Menurut Pak Denny gitu ya. Dari sekian banyak tools ya, platform digital marketing yang ada di market saat ini gitu ya. Yang kira-kira sangat powerful dan bisa membantu para pemula gitu ya untuk jump in this industry. Rada kompleks sih jawabnya karena kan tergantung dari industrinya. Tergantung industrinya. Ya, I kan see. tadi tergantung Oke. industrinya. Jadi let's say kita atau gini deh. Lebih baik di refine sedikit apa 2 skill yang paling utama untuk mereka bisa masuk ke dunia digital. oke, setuju. Skillnya gitu. Karena Skillnya platformnya ya. akan terlalu Kalau kompleks kan. platform banyak Terlalu ya, banyak bisa gitu ya. disesuaikan, tapi Ya. kita lebih Ke fokus skillnya. ke skillnya. Ya, Oke. 2 skill. Nah, Oke. saya selalu pegang 2 skill ini. Skill yang pertama adalah skill datengin traffic. Skill datangin traffic. Oke, ingat ya. Ya, bayangin ya, waktu kita kena lockdown kemarin, traffic berhenti, bisnis kita bubar. Oke. Maka ketika kita transisi ke online, bedanya offline dengan online adalah offline Anda nggak mikirin traffic karena tinggal mikir aja buka toko di tempat yang rame, buka toko di mall yang gede yang rame. Itu kalau offline. Iya, yang datangin traffic si mallnya bukan kita. Oke. Jadi kita cuman biasanya punya produk dan kita menunggu traffic datang. Nyari jadi kita- lokasi yang Yes. Yang- Kalau online kita buka toko ya harus datengin traffic. I see. Datengin pakai Instagram, pakai TikTok dan sebagainya itu kan Jadi datengin skill traffic. pertama adalah skill bagaimana datangin Datengin traffic. Oke. Nah, skill yang kedua adalah kalau trafficnya sudah datang, maka skill yang kedua adalah mengkonversi trafficnya. Datang doang, lihat doang, cabut, Orang lalu lalang ramai gitu FYP ya. doang. FYP, PHP. PHP doang, FYP doang. Kemarin saya tulis di Instagram saya itu. Hidupmu gak bisa bergantung sama FYP. FYP gak ngasih makan. Gak ada duitnya. FYP kan harus dikonversi. Oke. Nah, konversi ini berarti skillnya itu skill funnel. Skill funnel. Funnel Oke, itu- funnel. Funnel itu sebenarnya adalah saya boleh mengatakan begini, the art of educating your prospect. Oke. Jadi seni mengedukasi prospek sampai dia jadi pengen tertarik dan pengen beli produk kita. Tertarik dan akhirnya pengen. Pingin. Heeh. Terus Interested trigger dan gitu ya. pengen dan akhirnya beli produk kita. Nah, skill Oke. itu jadi ngedesain itu. Kalau toolsnya jadi banyak. Toolsnya bisa Ah. pakai landing page dan seterusnya. Kita ada Tribelio juga, macam-macam, ada ebook dan Instrumennya sebagainya. banyak Banyak, gitu ya. kalau toolsnya banyak sekali. Tapi skillnya adalah 2 ini. Nah, kadang-kadang orang terjebak bahwa saya harus main TikTok ya. Saya harus main Shopee lah. Bukan itu iya. Tapi bayangkan bahwa Shopee itu adalah source of traffic, TikTok itu source of traffic, Instagram source of traffic. Jadi semuanya itu source of traffic. Dan pakai yang mana kalau gitu, Instagram, YouTube atau TikTok atau Thread atau apapun itu? Kalau saya bilang trafficmu dari mana? Kalau bisa semuanya kenapa enggak? Oke. Kan traffic. Saya sukanya nebar jala daripada mancing. Kalau bisa gitu. Oke. Wow. Gitu sih. Jadi ngiklan di mana-mana kalau misalkan memang memungkinkan dan bisa Oke, gitu. very insightful. Jadi Mm-mm. ini luar biasa.
2 step tadi ya. Jadi ini lebih ke skill ya. Skill. Karena kalau kita udah menguasai skill, saya mengasumsikan datang instrumen apapun yang baru Kita jadi sudah- tahu ini traffic Oke. atau ini conversion. Ini traffic atau ini conversion gitu. Yes, Jadi tahu kan, jadi betul. bisa mengklasifikasikan. Karena kan muncul baru-baru terus kalau Baru terus secara ya, tools termasuk ya. yang sudah AI gitu ya. Iya. Oke. Sekarang ada search GPT. Oke. ChatGPT bikin search engine. Wow. Search GPT kan ada tools lagi. Iya. Tidak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Tapi Pasti kalau nggak akan kita ada menguasai habisnya. skillnya, basicnya, Iya. kita ngerti, Kita ngerti cara utilize-nya. frameworknya kita paham. Oke. Wow, insightful. Ya. Oke, lanjut sedikit lagi nih. Sebelum ending ini. Prediksi seorang Pak Denny gitu ya terhadap masa depan digital marketing di Indonesia. Indonesia memang rada ketinggalan sih buat saya sih. Oke. Jadi kalau sekarang itu memang lagi trennya menarik, cukup menarik. Saya bikin kelas digital marketing di tahun 2015 sampai 2018 kemarin tuh peak-peaknya. Itu insight-nya cukup menarik bahwa hari itu orang itu belum mengerti digital marketing. Jadi waktu itu datang ke kelas saya itu cukup banyak sekali. Oke. Harganya cukup premium, belasan juta. Wow. 2 hari aja. 2 hari. Ratusan yang join. Jadi, nah hari ini itu berbeda. Hari ini itu mereka ngerti bahwa jualan itu pakai marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan sebagainya, bisa live di situ, bisa live di TikTok dan laku. Mereka Oke. berasumsi bahwa itu digital marketing. Jadi nggak perlu belajar lagi. Ya, jadi perkembangan itu kita masih shallow banget, masih cuman sekedar content creator nge-live laku, itu mereka berpikirnya digital marketing. Jadi I'm expecting ke depan sih penggunaan tools-tools itu akan membantu di sini aja, masih di sini aja. Penggunaan tools-tools kayak AI dan sebagainya itu akan membantu di level-level ya cuman kayak sekedar bikin konten. Masih sekedar content creator. Content creator sekarang lagi trennya produk digital. Kalau saya masuk ke thread, semua ngomongin kayak jualan produk digital, jualan template, worksheet, ebook dan seterusnya kayak gitu-gitu. Masih di situ rananya. Kalau sampai bikin full digital marketing yang kompleks sekali, kayaknya masih belum. Mungkin akan ke sana, tapi masyarakat kita itu bayangin UKM aja diajak ke digital aja masih berat sekali. Oke. UMKM ya, ya. binaan-binaan dan sebagainya itu. Makanya saya kalau kadang-kadang diundang kayak Den, bantuin dong kita bina UKM. Ini seremonial doang atau ada kelasnya? Saya nanya begitu. Karena harus dibimbing benar-benar panjang. Karena mindset mereka adalah create product. Oke. Nggak mikirin attention. Kan kita creator ekonomi. Dan mungkin varian secara mindset terlalu banyak ya. Terlalu iya. Kalau kita benar-benar nyemplung di market, saya kan ketemu orang-orang yang benar-benar di grassroots banget gitu. Mikirnya produk. Pameran-pameran itu kan pameran-pameran produk, bukan soft skill lagi yang skill digitalnya, skill ininya enggak gitu. Yes. Makanya kita consume aja produk-produk dari luar. Kita nggak punya produk sendiri yang go internasional dalam konteks digital. Oke. Iya kan? Kita masih di level itu. Kita bisa bandingkan gini aja. 10 orang terkaya di Amerika, kalau nggak salah 7 itu teknologi. Ya. 7 itu teknologi. Benar. Gitu. Yes. Sekitar 7 kemarin saya hitung. Indonesia itu nggak ada. Pertambangan lah, properti lah gitu kan ya, infrastructure. Ya bank lah gitu kan, infrastructure. Jadi as a teknologi kita memang nggak ada gitu, ketinggalan sekali. Wow, saya juga baru sadar ya. Bank, pertambangan ya. Iya, kayak gitu, properti, rokok ya, bahkan ya. rokok, supermarket, mall, hotel gitu-gitulah. Jadi masih yang levelnya di situ, belum yang ke teknologi, nggak ada kita. Teknologi. Nggak ada. Oke. Sementara mungkin top 10 di Amerika 7 teknologi. diantaranya sudah Teknologi. Ya. Jadi kalau dilihat di situ ya, I think kita ngikutin sana aja, kita akan arahnya ke sana sih. Cuman ini yang menarik menurut saya. Di Amerika, kenapa orang begitu cepat majunya? Karena mereka tuh mau belajar. Oke, di Indonesia itu malas belajar. Nah, ada reasonnya sebenarnya kenapa Indonesia itu malas belajar. Karena apa? Oke. Karena di Indonesia itu sumber daya manusia itu very cheap, murah. Oke, mau ngecat rumah coba gimana caranya? Panggil tukang aja 100.000. Maksimum 200.000 itu selesai gitu kan, satu hari gitu. Kalau di Amerika ngecat sendiri kan, kita lihat orang. Akhirnya ngecat sendiri. Why? Karena mahal gitu. Oke. Nah di Indonesia kita tahu bahwa pajak meningkat, inflasi naik juga, ya pajaknya pelan-pelan naik juga gitu kan, inflasinya juga pelan-pelan naik. Pelan-pelan naik. Sehingga ketika ini semua akan naik, maka tenaga kerja ini akan naik. Ketika tenaga kerja ini akan naik, kita nggak bisa lagi afford untuk sekedar yuk cat rumah atau ada asisten rumah tangga lu segini, nggak bisa. Di Amerika punya asisten rumah tangga, kalau kita tanggung gaji kita habis buat mereka. Habis. Iya kan? Di sini kan enggak gitu. Nah, lama-lama ketika ini akan terjadi menjadi negara maju, kita negara berkembang. Ketika ini menjadi negara maju, akan mahal.
ketika akan mahal, orang akan memaksa dirinya untuk belajar Untuk belajar. daripada Oke. nggak dijalanin. Nah itulah saat kita akan accelerate. Gitu. Oke. Di Amerika udah. Kira-kira butuh berapa tahun? Nggak nih? tahu. Sampai ke sana? Kalau itu I'm not my expertise untuk melihat makro seperti itu. Tapi di Amerika yang terjadi itu kan, mereka belajar karena kalau ini mahal, kalau nyuruh orang Oke. mahal. Di sini kan nggak suruh orang aja, Iya. jadi lebih malas. Tapi kalau dilihat dalam konteks sekarang, enakan hidup di sini. Sangat logik banget sih. Iya Bener kan? sih. Iya. Kita ke Amerika tiba-tiba jadi tukang kebun, Iya, motong betul, rumput betul. sendiri, men. Bener. Iya kan? Sementara di sini jadi raja. Iya. Jadi kalau hidup masih enak di sini gitu. Jadi kalau di sini nggak bisa survive atau nggak bisa sukses, something wrong with you. Karena dilempar ke sana pasti mati. Wow. Oke, Pak Denny, ini satu lagi nih. Tadi kita udah bicara tren ya, kemudian kondisi real di Indonesia juga gitu ya. Kemudian kira-kira kita juga pengen tahu nih insight dari Pak Denny gitu ya. What would be the next game changer kalau kita bicara di dalam bisnis online dan dunia digital marketing di Indonesia? Menarik, menarik. Jadi kalau dilihat itu selalu ada transisi gitu ya. Digital itu transisinya selalu dimulai dari marketplace duluan. Kita lihat di Amerika itu kan ada eBay, Amazon. Amazon itu tahun 95, eBay tahun 96 kalau nggak salah. Di sini Tokopedia tahun 2009. Jadi telatnya berapa tahun itu kalau dilihat dari situ? I think sekitar almost 20 years. Ya, tahun 95, ya 15 tahun lah, 16 tahun. Ya. Telatnya segitu. Jadi ya diikutin aja. I think di Indonesia memang dari marketplace akan muncul duluan, habis itu akan ke fintech. Lari ke fintech. Akan lari ke Oke. fintech karena memudahkan paymentnya kan. Harus transaksi harus ini. Karena ini backbone-nya Oke. adalah apa ya? Transaksi. Jadi harus ada fintech. Nah, habis fintech pasti logistik. Logistik. Oke. Logistik akan berkembang Ya. ini kan. Nah, habis logistik selesai biasanya akan ke health. Mulai muncul kayak Halodoc. Karena di logistik distribusi kan. Kita beli obat sekarang pakai Halodoc aja. Dan seterusnya gitu kayak Health tech ya? health tech. Oke. Health tech-nya akan Oke. mulai berkembang gitu. Habis itu ke edutech. Cuman edutech belum ketemu format yang greget gitu karena masyarakat Indonesia balik lagi challenging untuk belajar. Jadi edutech-nya agak lag. Di luar negeri ada Udemy. Yes. Valuasinya gila banget, trafficnya gila banget. Di Indonesia ada Ruang Guru. Tapi beda levelnya. Gap-nya jauh banget ya. Gapnya cukup jauh sih. Iya. Orang mau belajarnya itu sedikit sekali di Indonesia, tapi berkembang Nice. karena dengan inflasi mau nggak mau belajar gitu. Ya ini prosesnya ke situ sih. I think sebentar lagi golongan-golongan kayak AI akan membantu sih. Kemarin saya ngeliat robot udah bisa restoran robot doang gitu kan. Dokter ngejahit luka itu udah pakai robot doang. Itu sudah mulai sudah ada, belum masif. Belum Tapi masif. sudah mulai ada. I think Indonesia kalau secara teknologi akan adopsi ke sana sih pelan-pelan. Tapi kita consumer sih, bukan creator. Jadi akan lebih kayak Porsi penggunaan. consumer kita lebih besar. Iya, gitu ya, penggunaan dibanding tools-toolsnya akan mulai ke sana sih. I think industri kreatif akan mulai lebih cepat absorb ke sana. Gitu Oke. sih, menurut saya sih. Oke, the last question. Ya, jadi kita pengen saran ya, atau mungkin closing statement gitu ya dari Pak Denny gitu ya, untuk generasi muda dan kaum profesional yang ingin sukses di era digital. Oke, itu aja. Itu aja. Hidup ciptaan Tuhan lebih mudah dari hidup ciptaanmu. Hidup ciptaan Tuhan lebih mudah dari ciptaan. Ya, hidup ciptaan Tuhan tidak seberat hidup ciptaanmu. Wow. Karena di kita ini dengan kita belajar macam-macam, berapa sering kita lihat Gen Z yang kayak aduh mental healing lah, toxic lah, healing ke Bali lah. Zaman kita dulu gimana? Kagak ada itu semua. Iya kan? Hari ini kita ngerti ada introvert, extrovert, tiba-tiba nggak berani speak di depan kamera karena saya introvert. Iya kan? Dengan semakin pinter kita semakin mundur. Karena Complicated. iya kita melabel diri kita dengan banyak hal akhirnya ini. I think Indonesia buat saya yang paling krusial adalah mentalnya masih lebih improve. Mesti Iya, improve dari secara sisi mindset mental ya, mindset ya. mindset mental. Kita lihat semua kasus-kasus yang ada di sosial media bertengkar dan sebagainya, urusannya cuma ego. Urusan cuma itu gitu. Oke. Iya kan? Jadi kalau misalkan egonya bisa kita lebih logik, lebih benar, nggak ngurusin terlalu banyak. Ini gua loh, ini loh. Itu nggak kayak sekarang gitu. Itu kan zaman-zaman barbar dulu sebenarnya.
yang Betul. cuman sekarang medianya sosial media gitu buat saya. Membuat dia lebih cepat viral gitu ya. Semua orang baca, tahu-tahu Iya, kemudian jadi yang kita lihat itu kan urusannya ego ini kan cuma urusan ego Iya. semua ya sebenarnya ya. Kalau enggak kenapa sih gitu kan? Kan saya begini gitu kan, kalau kita lihat ada yang marah-marah di jalan, saya inilah karyawan inilah apalah kemarin gitu kan. Emang kalau itu emang kenapa sih gitu kan sebenarnya? Nah, urusannya Iya. ke situ gitu. Jadi I think secara ini memang revolusi mental memang harusnya benar sih, harus perlu sih itu. Perlu banget Gitu. ya. Oke. Dan ada gap satu yang menarik yang saya lihat kemarin itu adalah ketika saya bilang bahwa kemarin saya sempat posting sekolah nggak penting. Itu cukup Sekolah kontroversial. tidak penting. Nah, ada yang komentar selalu kayak, "No, sekolah itu bukan cuma urusan nilai, tapi sekolah itu juga ngajarin etika lah, manners lah, sosialisasi lah dan sebagainya." Yes. Pertanyaan saya adalah, lu bapaknya nggak ngajarin itu etika? Ingat, kalau anakmu bermasalah manners di sekolah, orang tuanya lo yang dipanggil. Jadi sekolah juga lemparin ke orang tua lemparin ke sekolah, makanya anaknya nggak dapat. Jadi Indonesia perlu kita lebih educated lah buat saya, itu ke situ. Ini secara masif ya, secara general ya. General. Mm-mm. Oke. Gitu sih. Artinya daripada waktu kemudian terbuang untuk hal seperti itu ya, yang sebenarnya tidak penting-penting banget gitu ya. Mestinya bisa difokuskan untuk meng-create ya. Indonesia literasi baca paling rendah. Kayak top bawah lah Jadi seluruh dunia. kita butuh inovasi lebih banyak ya, Ya, edukasi kreativitas gitu ya. ya. Jadi jangan untuk hal-hal yang tidak berguna tadi ya. Ya. Oke, setuju sekali untuk yang terakhir ini. Baik, Pak Denny, makasih banyak waktunya Terima hari kasih, ini Pak sudah Karim. hadir Iya. di studio XR ya. Siap. Saya rasa saya pribadi dari awal sampai akhir ini dapat banyak sekali insight. Thank you. Ya. Dan saya berharap audiens juga mendapatkan hal yang sama. Kita akan jumpa lagi dalam serial PodX yang akan datang dengan narasumber yang lebih luar biasa ya. Kita sekali lagi appreciate kehadiran dari Pak Denny Santoso. Thank you. Makasih. Thank you.